Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi nih sama gue. Kali ini gue pengen kasih tahu modifan gratis yang udah gue bikin di motor Kawasaki Ninja 250 SL. Tapi sebelum gue kasih tahu modifan gratisnya itu apa, gue pengen dudukin dulu nih. Kira-kira pantas nggak nih setelah dimodif gratis? Dan kalian bisa lihat bedanya apa kira-kira. Oke? Gimana nih sahabat? Posisi ridingnya mantep nggak kalau misalkan gue pakai Kawasaki Ninja ini? Mantep ya. Nih, gayanya wis nunduk-nunduk udah kayak orang bener aja. Oke sahabat, kayak gini. Udah dimodif. Sebenarnya bukan dimodif sih ya. Ya, makanya pengen gue bahas nih. Sebenarnya bukan dimodif, tapi dibikin ala-ala sporty gitu. Kayak misalkan bagian belakang sama bagian depan. Walaupun belum maksimal 100% ini modifannya. Tapi gue pengen kasih tahu, ini caranya sangat gampang dan gratis. Tutorialnya bakalan gue kasih lihat di video berikutnya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dari bagian depan dulu. Yuk. Baiklah sahabat, kita lihat dari depan ya. Apa yang beda sih? Sebenarnya cuma dicopot aja sahabat nih, bagian plat nomornya. Kalau misalkan gue kasih lihat di review pertama, itu ini masih ada nih, apa namanya, plat nomornya. Jadi mengganggu penampilan dari wajah si Kawasaki Ninja 250 SL ini. Tapi kalau misalkan udah dicopot dan dilepas, tinggal sisa spion seperti ini aja, ini lebih kelihatan karakternya nih sahabat. Tuh, lebih gagah dan ganteng ya. Gua rasa ya cukup lumayan oke lah, nggak jadul-jadul banget. Tuh, bisa dilihat ya. Jadi nggak kalah lah sama motor-motor keluaran terbaru, walaupun ini keluaran 2020-2021. Tapi ini tetap masih oke. Oke, sekarang kita lihat di sudut lainnya lagi. Yuk. Lagi sahabat nih, gue kasih tahu ya. Kalau tadi kan di bagian depan yang udah dirubah, sekarang di bagian belakang nih sahabat. Apa yang kelihatan dirubah? Gratis ya ini semua. Ini tinggal dicopot aja sahabat di bagian spakbor dan plat nomornya nggak ada. Jadi nggak pakai tail TD atau nggak pakai sen belakang. Udah dicopot seperti ini aja dan kelihatan hasilnya lebih bagus ya, lebih sporty kayak ala-ala MotoGP gitulah. Ya emang gue suka sih motor ala-ala MotoGP ya. Gitu aja sahabat. Jadi yang dirubah bagian depan itu adalah plat nomor dilepas, dudukannya sama plat nomornya. Lalu di bagian belakang itu spakbor, lampu sen dan plat nomornya dilepas juga. Jadi tanpa ada tail TD dan tanpa ada plat nomor serta lampu sen. Gimana kelihatannya? Ya semua apa namanya kembali pada selera sih ya. Tapi kalau selera gue sih kayak gini aja. Keren jadinya. Oke. Sekarang coba kita lihat secara keseluruhan lagi ya sahabat ya. Cekidot lagi yuk. Nah sahabat, sekarang gue pengen kasih lihat nih dari bagian buntutnya nih. Kalau misalkan ini motornya udah dinaikin, kira-kira gimana ya? Aduh. Oke nih sahabat tuh, kayak gini kira-kira. Mantep nggak di bagian belakangnya? Gue rasa udah cukup mantep ya di bagian belakang. Untuk spakbor dan plat nomornya nggak ada atau lampu sennya juga dicopot sekalian tuh kayak gini. Kelihatan mantep, oke, keren dan ala-ala MotoGP-nya dapet. Gitu sahabat ya. Sekarang gue pengen kasih lihat nih dari depan kira-kira cocok nggak? Masih ada spionnya tapi udah nggak ada dudukan dan plat nomornya. Kita cekidot lagi supaya kalian bener-bener yakin dan jadi punya keinginan nih kalian untuk beli motor yang sama kayak gue biar kembaran. Harganya murah kok sahabat motor ini. Oke, kita cekidot yuk. Oke baiklah sahabat, ini udah kelihatan nih dari depan ya, masih ada spionnya. Lalu gue naikin, coba dari sini naiknya. Oke kayak gini sahabat, kira-kira gimana? Motornya keren dan nyentrik ya menurut gue. Motor 250 cc dengan satu silinder dan harga yang terjangkau 25 sampai 29 jutaan itu udah dapet. Gue rasa masih cukup worth it lah buat kalian punya. Kalian lihat di depan udah nggak ada dudukan plat nomor, cuman ada spionnya aja. Plat nomor serta dudukannya udah nggak ada. Oke, kalau misalkan gue naikin kayak gini nih sahabat, tuh lumayan oke ya, lumayan keren dan gue suka banget nih motornya warna hijau dengan kombinasi stripping dan udah nggak ada plat nomor serta dudukan plat nomornya dan ini modifnya gratis ya. Oke, seperti ini sahabat.
sekarang kita langsung ke kesimpulan. Yuk kita tutup dengan kesimpulan. Cekidot lagi, yuk. Oke, baiklah sahabat, kita udah sampai ke kesimpulan dan terakhir nih videonya sebagai penutup. Oke, gue pengen kasih tahu lagi ya, sekali lagi nih, gue bongkar-bongkarnya semua gratis. Gue kerjain sendiri, dari bongkar dudukan plat nomor sama plat nomornya itu gampang. Yang paling susah ini buka spakbor, lalu lampu sen dan plat nomornya. Itu dicopotnya sih gampang ya sebenarnya. Cuman pada saat bongkar ininya nih semua nih, samping-samping ininya yang susah, karena waktu itu gue pengen cabut dari soketnya, ternyata soketnya ada nyelip di dalam-dalam sini, jadi kayaknya nggak bisa. Gue nyerah untuk nyabut soketnya karena terlalu rumit untuk bongkarnya. Akhirnya gue gunting atau gue copot, gue putus kabelnya yang ada di sini. Jadi pada saat gue pasang TLTD nanti untuk digabungin sama lampu sen yang baru, itu gue nggak perlu tempel-tempelin soket lagi, gue tinggal sambung dari kabel yang ada di sini, gitu sahabat. Oke ya, jadi itu semuanya gue lakukan sendiri, gratis, cuman beli es teh manis aja. Oke, kalau gitu gue cukupkan aja sahabat videonya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian juga tertarik untuk pakai dan punya motor yang kembaran sama seperti gue ini, Kawasaki Ninja. Atau yang lebih bagusnya lagi, 2 silinder atau 4 silinder juga boleh. Biar main Kawasaki Ninja sama kayak gue, oke? Aduh, capek juga sahabat. Jadi gue rasa cukup sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.